Naga merupakan makhluk mitologi yang paling terkenal di dunia. Seluruh dunia memiliki legendanya masing-masing. Di Eropa, naga selalu dilambangkan sebagai makhluk yang jahat. Namun, bagi masyarakat Cina, naga melambangkan kekuatan dan kekuasaan. Begitu besarnya penghormatan bangsa Cina kepada makhluk ini, sehingga kaisar-kaisar yang gagah perkasa dengan bangga mengenakan gambar naga sebagai simbol mereka. Di banyak negara, naga memiliki banyak nama. Di Cina disebut long, berbentuk ular dengan 4 kaki yang berkuku yang sangat sakti. Di Vietnam disebut prong. Di Jepang disebut ryu, memiliki 3 kuku tajam. Di Korea disebut yong atau naga langit, yo atau naga laut, dan kyo naga gunung. Di Siberia disebut yilbegan. Di India dikenal viale, yang banyak diukir di kuil di selatan India. Di Jerman disebut lindworm. Di Hungaria disebut zomok. Dan banyak nama lain dari negara-negara yang berbeda. Tak hanya di dunia ini, bahkan di alam gaib, ular naga juga dikisahkan memiliki kedudukan istimewa di surga dan di istana iblis. Ular naga dulunya adalah makhluk yang bebas berada di surga, memiliki kaki dan dapat keluar masuk surga dengan bebasnya. Namun setelah berkhianat dan menjadi pengikut iblis, maka ia terusir dari surga. Ada yang turun ke bumi menjadi makhluk melata yang dihilangkan kakinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang masih memiliki kekuatan dan menjadi penjaga istana iblis. Diriwayatkan dari As-Sudi, dari Abi Malik, dari Abi Solih, dari Ibnu Abbas, dan dari Murrah Al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud, dan dari banyak sahabat Nabi SAW berkata, ketika Allah Azza wa Jalla berkata kepada Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Makanlah darinya yang banyak, lagi baik sekehendak kamu berdua, dan janganlah mendekati pohon ini, sehingga kamu berdua menjadi orang yang zalim. Iblis berupaya untuk menemui mereka berdua di surga, namun terus dihalangi oleh para penjaganya. Lalu muncul seekor ular yang memiliki 4 kaki seperti layaknya onta dan tampak sebagai hewan yang paling bagus. Iblis lalu membujuk ular itu agar mau memasukkan ke dalam mulutnya, sehingga ia membawanya bertemu dengan Adam. Ular itu pun memasukkan iblis ke dalam mulutnya, kemudian melewati para penjaga surga dan berhasil masuk ke dalamnya. Sementara mereka tidak mengetahui tatkala Allah menghendaki suatu perkaranya. Iblis itu berbicara melalui mulut ular itu, sementara Adam tidak mempedulikannya. Maka iblis pun keluar menemui Adam dan mengatakan, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah pohon yang abadi dan kekuasaan yang tidak sirna?" Ia mengatakannya lagi, "Maukah aku tunjukkan kamu sebuah pohon, apabila engkau memakannya darinya, maka engkau akan jadi raja seperti Allah Subhanahu wa taala, atau kalian berdua akan kekal dan tidak akan mati selamanya." Iblis pun bersumpah atas nama Allah dengan mengatakan, "Sesungguhnya aku hanya menasihati kalian berdua." Sungguh iblis menginginkan dengan itu agar aurat mereka berdua tampak dengan terlepasnya pakaiannya. Iblis tengah mengetahui bahwa mereka berdua memiliki aurat setelah membaca kitab malaikat. Adam tidak mengetahui perihal ini. Adam enggan untuk memakan buah dari pohon itu. Akan tetapi Hawa mendekati pohon itu dan memakannya, kemudian ia berkata, "Wahai Adam, makanlah. Sesungguhnya aku telah memakannya dan tidak terjadi apa-apa padaku." Dan tatkala Adam memakannya, maka tampaklah aurat mereka berdua, dan mulailah mereka berdua menutupinya dengan daun-daun dari surga. Abdur Razak dan Ibnu Jaris meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, sesungguhnya musuh Allah Subhanahu wa taala, iblis, menawarkan dirinya kepada setiap binatang melata agar dapat membawanya masuk ke surga dan berbicara kepada Adam dan istrinya. Namun semua hewan menolak tawaran itu. Lalu ia berkata kepada ular, "Aku akan melindungi dirimu dari gangguan Adam dan engkau ada dalam jaminanku jika engkau memasukkanku ke dalam surga." Maka ular itu membawa iblis di antara 2 taringnya lalu masuk ke dalam surga. Tadinya ular itu berjalan dengan 4 kakinya. Lalu Allah menjadikannya berjalan di atas perutnya. Ibnu Abbas berkata, "Maka bunuhlah ular dimanapun kalian mendapatinya. Pendamlah makhluk yang pernah mendapat jaminan dari musuh Allah itu." Ular naga menjadi makhluk penjaga istana iblis, dan begini dalilnya. Iblis memberikan kedudukan khusus kepada bangsa ular karena jasanya yang pernah diberikan di langit, yang telah membantunya untuk bisa mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Ular tersebut diletakkan sebagai yang dekat dengan iblis di istananya, dan ular yang terkuat di dunia adalah ular naga. Imam Ahmad berkata bahwa telah bercerita kepadaku Yunus dan Hamad bin Salamah dari Ali, dari Abu Nadarah, dari Abu Sa'id bahwasanya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Sayyad, "Apa yang kamu lihat?" Ia menjawab, "Saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular." Maka Rasulullah bersabda, "Ia telah melihat singgasana iblis." Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Sayyad adalah tokoh sakti di zaman Rasulullah. Ia memiliki kasyaf syaitani yang matanya mampu untuk menembus alam jin dengan bantuan iblis. Karena kerahmatannya, para sahabat bahkan sampai menganggap Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal. Ibnu Sayyad dalam hadis pernah diuji oleh Rasulullah kasyaf syaitaninya. Karena memang Ibnu Sayyad adalah salah satu kahin atau dukun, maka dapat melihat istana iblis yang dijaga oleh ular-ular naga. Bahkan karena berjasanya ular naga bagi iblis, tidak segan para jin untuk merubah dirinya menjadi ular di setiap kesempatan ketika bertashkul atau malih rupa. Rasulullah bersabda, ular-ular itu adalah jin yang mengubah rupa dan bentuknya sebagaimana Bani Israel yang merubah bentuk menjadi rupa monyet dan babi. Hadis riwayat Tabrani dengan sanad dan sahih. Bahkan ada agama Hindu, seorang dewa bernama Shiva memiliki khodam berupa ular dan banyak sekali praktisi ilmu esoteris baik yoga, prana, reiki, tenaga dalam, merpati putih, dan lain-lain yang mengolah kundalini yang tidak lain adalah dewa ular untuk kesaktian mereka. Dan sangat disayangkan, sekarang ini ular banyak sekali diagungkan, bahkan menjadi simbol-simbol ilmu bela diri, simbol keberuntungan. Gambar-gambar ular naga banyak dipajang di rumah, di keramik, dijadikan merek dagangan, dibuat patung. Padahal ular naga adalah termasuk salah satu makhluk yang sudah dikutuk Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih sudah menonton video ini. Bila ada saran dan kritik, langsung layangkan saja di kolom komentar. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.